sudah kita bicarakan panjang lebar, mungkin selama ini tidak pernah terungkap secara eksplisit ya bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan dia juga menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 5 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Jadi semisal ditolak begitu, kita berandai-andai terlebih dahulu ini Pak, karena belum ada keputusan yang pasti gitu. Kalau diterima nih Pak, apa langkah yang akan dilakukan? Boleh di-spill sedikit mungkin Pak? Kalau diterima, otomatis kami akan mengawal proses LP yang sedang berjalan. Saat ini saya juga lagi ada di Barreskrim Mabes Polri dalam rangka mendampingi pemeriksaan saksi, dan sekaligus kami akan menanyakan tentang perkembangan laporan kami 3 LP yang sudah kami layangkan di Barreskrim Mabes Polri. Tentu ini kami akan kawal. Ya sekali lagi, kalau ini memang apalagi terbukti bahwa APK kami dikabulkan, ya harus jalan gitu loh. LP ini harus jalan konsekuensinya, dan kami tentu ya kita tentukanlah langkah-langkah lain. Ya, bagaimana cara kami mencari keadilan? Bagaimanapun kan para terpidana ini sudah 8 tahun ada di dalam. Kalau PK-nya dikabulkan hanya maaf-maafan, saya rasa bukan begitu ya dalam dunia hukum. Ya, mereka bagaimana memaafkan kondisi mereka yang sudah 8 tahun ada di dalam, masa depan mereka sudah boleh dibilang hilang ya, masa muda mereka itu nggak bisa kembali ya. Terus masa depan mereka sekarang bagaimana? Ini kan kami harus pikirkan ya. Nah, jadi itu sebabnya banyak langkah yang akan kita lakukan gitu. Ya, seperti yang tadi Pak Jutek bilang ya, sudah menghilangkan masa depan para terpidana ini 8 tahun, itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Jika diterima putusan PK ini, apakah ada tuntutan kerugian yang akan dilakukan Pak Jutek? Nah, itu terlalu kecil lah ya kalau kita bicara materi ya. Itu nanti kita akan sampaikan, kami belum sampai ke sana kita bicara. Yang jelas, kita kembalikan dulu langkah pertama itu, kalau mereka adalah tidak bersalah, mereka harus keluar dulu dari penjara, dan tidak boleh terus mereka ada di dalam penjara. Itu langkah pertama, itu yang paling penting dulu. Habis dari situ kita baru akan tentukan, yaitu yang tadi saya bilang A sampai Z, kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Berarti ada kemungkinan ya untuk tuntutan materi baik non materi begitu ya? Ya, semua kemungkinan ada, tapi ya kami nggak pikir dulu ke sana dan belum terpikir lah oleh kami. Yang pertama ini kami menyelamatkan dulu mereka, karena bagaimanapun mereka secara fisik masih ditahan di dalam dan mereka masih statusnya terpidana seumur hidup. Gitu. Pak Jutek, Ya. boleh nggak sedikit di-spill langkah A sampai Z-nya itu? Sedikit saja. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau itu dikabulkan, tentu bagaimana masa depan mereka. Lalu apa tindakan yang didapat oleh yang dikatakan yang kita duga selama ini yang mereka yasa? Kan itu kan mereka harus mendapatkan keadilan kan? Ya, Betul. tentu kita akan mencari keadilan itu, tentu kita ya yang tadi saya bilang A sampai Z, ya kita akan mungkin ya sudah berjalan ya lewat laporan pidana, mungkin kita akan meminta pertanggungjawaban yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka berterlibat, mereka nggak bisa mengatakan meminta maaf saja. Ya, itu yang saya katakan, apa yang harus dilakukan. Jadi menurut saya terlalu dini lah. Sekarang kalau kita bicara, kita udah ributkan, ya sementara mereka aja belum keluar, nanti udah kesannya kita seolah-olah ingin mencari ganti rugi dan sebagainya. Enggak terpikir. Gitu. Baik. Sementara itu aja dulu. Oke. Pak, apakah putusan PK 7 terpidana ini nanti dan Sakatatal akan digabungkan, Pak? Saya menduga begitu ya, tapi itu kan kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Sekali lagi saya menduga, kenapa? Karena ini adalah proses yang sama. Adalah bahwa ini memiliki peristiwa yang sama. Kalau kami kan 7 terpidana, Sakatatal kan sudah bebas ya, sudah selesai menjalani hukumannya.
buat kami target pertama kami adalah membebaskan 7 terpidana ini dulu gitu. Oke. Teman-teman, semoga aja PK dan putusan MK ini benar ya dan membuahkan hasil dari perjuangan Pak Oto Hasibuan, Pak Deddy Mulyadi, tim Pradi dan semuanya yang mendukung keadilan dari 7 pidana ini teman-teman ya, di kasus pidana ini. Nah, di sini tentunya masih ada langkah-langkah yang harus diperjuangkan ya di kasus pidana ini teman-teman. Jadi ya kita tunggu aja apa kesimpulan dari MK ya. Jadi bagi teman-teman apa tanggapan silahkan cantumkan di kolom komentar. Kita akan lihat untuk video yang selanjutnya. Kasus Vina Cirebon sudah selesai. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana khususnya saat menghadirkan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar sudah menutup kasus itu, bahwa kasus Vina Cirebon bukanlah kasus pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal. Cerita pembunuhan ialah cerita rekayasa atau diada-adakan semata. Laporan Polsek Talun pertama kalinya bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal itulah yang paling mendekati kebenaran. Keberhasilan saksi ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar membongkar tidak saja percakapan terakhir di HP almarhum Vina, tapi juga di HP Widi, teman Vina yang terakhir bercakap-cakap dengan Vina via HP tak bisa lagi dibantah. Inilah yang disebut Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai scientific crime investigation, bukti-bukti yang berbicara, bukan pengakuan orang-orang, apalagi semua saksi pada waktu itu sudah mencabut kesaksiannya, kecuali Aep, satu saksi bukanlah saksi. Bahkan seperti dikatakan pengacara para terpidana Oto Hasibuan, hakim pada sidang PK kasus Vina ini sampai menangis saat menyaksikan rekonstruksi kasus Vina di TKP. Tak ada yang bertemu satupun sesuai BAP dan putusan hakim yang sudah diputuskan sebelumnya. Kasus yang menyedihkan tidak saja terhadap peristiwanya itu sendiri, tapi juga terhadap orang-orang yang harus menanggung akibat dari kasus itu. Korban di atas korban, 8 tahun berlalu dalam kesesatan hukum yang nyata. Bernegara seperti apa pula yang seperti ini harus dijalankan, tak tahu lagi apa yang akan disebut. Terlepas dari kenapa saksi-saksi ini baru muncul saat ini, kenapa tak muncul tahun 2016 lalu, bahkan ekstraksi terhadap HP Vina pun sebetulnya sudah ada, tapi seperti sengaja dikesampingkan. Tak ada ahli waktu itu yang dihadirkan seperti saat ini. HP Widi yang katanya sudah hilang, ternyata tiba-tiba saja bisa ditemukan lagi. Dan hebatnya lagi, oleh Rismon Hasiholan Sianipar bisa pula mengekstraksi dan hasilnya persis sama dengan yang sudah diekstraksi terhadap HP Vina, kecuali pada bagian di mana Vina mengajak Widi dan Mega keluar malam itu untuk minum-minum alias minum alkohol. Widi membenarkan pula bahwa memang mereka biasa juga melakukan itu dengan Vina. Sisi gelap korban yang agaknya sengaja ditutupi dalam ekstraksi HP Vina itu, tapi terbongkar di HP-nya Widi. Wajar saja kalau itu memang dilakukan Vina dan Eki malam itu, seperti juga diakui teman Eki, Franciscus Marbun, pemilik helm dan sepatu yang dikenakan Eki malam itu, bahwa hal seperti minum-minum seperti itu memang kerap mereka lakukan sesama anggota geng motor pada masanya. Tapi kok dalam visum hal itu tak diungkapkan. Jangankan dalam visum, dalam percakapan via HP saja hal itu juga dihilangkan. Mestinya tak perlu berlama-lama lagi bagi aparat negara untuk membebaskan semua terpidana. Sudah terlalu lama mereka dihukum atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini karena mereka orang kecil saja yang bukan siapa-siapa. Kalau mereka orang besar yang siapa-siapa, maka akan ada saja jalan pintas untuk mereka itu. Bahkan jalan pintas kalau mereka bersalah sekalipun, bagi orang besar yang siapa-siapa itu akan tercipta dengan sendirinya. Penasihat Kapolri Arianto Sutadi juga terlihat mengeluh kenapa putusan PK Sakatatal yang sudah berlama berlangsung seperti diulur-ulur. Baginya mungkin juga sudah jelas bahwa terpidana kasus Vina ini bukanlah pelakunya,
tapi Arianto Sutadi ingin cepat terkesan agar jangan institusi kepolisian saja yang disalahkan, ada jaksa dan hakimnya juga di situ. Bagi saya diskusi-diskusi seputar ini apalagi pembelaan yang dilakukan pengacara Rudiana baik Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani sama sekali tak berdasar, hanya menegakkan benang basah saja. Tapi mungkin itu pula dulu yang dirasakan oleh Titin Prialianti dan Jogi Nainggolan, pengacara para terpidana pada masa itu. Mereka seperti membentur tembok karang saat melakukan pembelaan. Bedanya, kalau dulu kejanggalan-kejanggalan seperti ditutupi, kalau sekarang semua terbongkar di depan mata. Pak Hakim dan Pak Jaksa, bebaskanlah para terpidana ini semuanya. Ya teman-teman, itulah tadi pernyataan dari rekan kita ya, gimana tentunya sudah jelas banget ya dari percakapan Widi dan Vina pada saat itu teman-teman. Nah, sudah diekstrak juga ya oleh ahli juga. Jadi ya teman-teman, di sini ya, apa tanggapan kita tentunya di kasus ini ya, sebenarnya ya sudah jelas banget teman-teman ya, tapi kita tunggulah hasilnya ya dari PK ini teman-teman. Jadi apa tanggapan Anda, silahkan cantumkan di dalam komentar.